Oke, selamat malam. Ini teman-teman KPA belum masuk kelas. Saya akan coba hubungi lewat chat supaya segera masuk kelas. Oke, saya sudah hubungi. Kita tunggu sampai ada yang masuk kelas. Oke, saya tunggu 3 menit lagi. Kalau tidak ada yang masuk, berarti saya akan start kelasnya.
Ini saya akan coba cek inbox. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam. Oh, tidak ada suaranya ya? Bentar. Tes, tes. Oke. Gimana Mbak Siti, sekarang ada suaranya? Halo Mbak Siti, bisa dengar suara saya? Coba saya nyalakan mikrofonnya sebentar. Halo Mbak Siti, oh, bisa ya Mbak ya? Oke. Ini kita tunggu 1 menit. Ini baru Mbak Siti saja yang masuk, kita tunggu temannya yang lain. Nanti kalau 1 menit nggak ada yang hadir, kita start dulu ya Mbak ya. Ini saya matikan mikrofonnya ya Mbak Siti ya. Halo? Oke, biar suaranya tidak tabrakan, saya matikan mikrofonnya Mbak Siti. Kita tunggu sebentar lagi. Oh, ini ada Mbak Aska juga. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska. Gimana Mbak? Suara saya jelas di sana? Oh, malam. Bisa dengar suara saya Mbak ya? Oke. Oke, kalau gitu saya akan start kelasnya malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir. Hari ini tanggal 20 Januari 2017, hari Jumat ya. Kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemarin kita sudah belajar tentang kerjasama negara-negara di Asia Tenggara, ya. Nah, ada bagian yang belum selesai kemarin. Kita untuk negara-negara anggota ASEAN kita baru belajar sampai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, hari ini saya akan melanjutkan 5 negara lagi. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajar mengajar kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, saya ulas sedikit tentang materi kita yang kemarin, ya, tentang ini kerjasama negara-negara di ASEAN, ya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi negara-negara di ASEAN itu melakukan kerjasama. Pertama itu karena alasan politik dan keamanan, ya. Yang kedua, karena perbedaan kondisi fisik, maksudnya di sini. Jadi, antara negara satu dan negara yang lainnya itu saling membutuhkan. Ya, contohnya Indonesia dia menghasilkan banyak barang tambang, sementara di Singapura dia kekurangan, contohnya barang tambangnya itu adalah emas, ya. Jadi, Singapura akan mengekspor, ya, barang tambang dari Indonesia.
Oh, ini ada Adik Naila masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam, Adik Naila. Bisa dengar suara saya? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, bagus. Yang ketiga alasannya, kerjasama itu adalah perbedaan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kesamaan dalam berbagai hal, contohnya dari kebudayaan, terus persamaan posisi, dan lain sebagainya. Tujuan kerjasamanya itu saling mengisi kekurangan antar negara di bidang ekonomi, meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan taraf hidup, terus mempererat persahabatan antar negara dan menghilangkan sifat permusuhan antar negara. Terus kemarin kita sudah sampai di negara-negara anggota ASEAN ya. Negara-negara anggota ASEAN itu ada 10, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Oke, kemarin kita sudah membahas 5, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura, dan juga Filipina. Sekarang kita akan belajar ke negara ke-6, yaitu Brunei Darussalam. Oke, di sini kita bisa lihat, ini ada peta dari Brunei Darussalam. Ya, di sini itu Laut Cina Selatan. Nah, ini itu menempel pada ini Pulau Kalimantan di bagian atasnya. Kalau Kalimantan itu kok susah, oh gak kemuat, saya hapus dulu. Ini di sini lagi azan, saya ini ya teman-teman, break dulu, kita dengarkan azan dulu ya.
Oke, terima kasih ya teman-teman. Iya Mbak Mariam, ini saya sedang pending dulu karena tadi ada azan. Oke, saya lanjutkan. Ini ada peta dari Brunei Darussalam, ya. Untuk view-nya kurang besar apa sudah cukup teman-teman? Oke, saya coba besarkan sedikit ya. Oh, cukup ya. Bagaimana untuk yang lain? Ini, oh, ke atasan. Coba turunkan lagi. Ini ya. Oke. Nah, ini Brunei Darussalam ini terletak di bagian utara dari Pulau Kalimantan. Ini maaf gambarnya kurang bagus ya. Ini adalah Pulau Kalimantan. Jadi letak dari Brunei Darussalam itu di bagian hijau ini. Ya. Ini adalah letak dari Brunei Darussalam. Di sini kita bisa lihat lebih detailnya, ini kurang jelas ya. Nah, di sini ini adalah lambang dari negara Brunei Darussalam dan ini adalah benderanya. Ya. Di mana Brunei Darussalam ini beribu kota di Bandar Sri Begawan. Hari kemerdekaannya itu tanggal 1 Januari pada tahun 1984. Ya. Lagu kebangsaannya itu adalah Allah peliharalah Sultan. Bahasa resmi yang digunakan itu bahasa Melayu. Mata uang yang digunakan itu dolar Brunei. Dan agama di sana itu adalah agama Islam. Di mana bentuk pemerintahannya, ini saya tambahkan ya, bentuk pemerintahannya itu adalah monarki konstitusional. Ya, bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Luas daerah Brunei Darussalam itu hanya 5.770 km persegi. Ini luasnya dari Brunei Darussalam. Ya. Di sini tadi negara Brunei itu terletak di atas Pulau Kalimantan bagian utara ya. Brunei Darussalam itu merupakan negara kesultanan. Kepala negaranya dipimpin oleh sultan. Ya, kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh sultan dan dia merupakan negara ASEAN yang ke-6. Jadi, kalau diurutkan dia masuk ke ASEAN urutan ke-6 dan Brunei Darussalam ini merupakan negara yang pernah dijajah oleh negara Inggris. Ya. Saya tambahkan untuk perbatasannya. Ya, tadi kita lihat di sini. Di bagian atas perbatasannya itu ada Laut Cina Selatan bagian utara. Di bagian selatan itu ada Malaysia. Jadi di sini ada Brunei, di sini juga ada Malaysia ya, teman-teman ya. Malaysia ini Sarawak. Ini adalah bagian dari Malaysia. Bagian baratnya juga Malaysia ini. Terus di bagian timur ada Sarawak Malaysia. Bagian timur ini. Ya, ini masih masuk Sarawak Malaysia. Nah, selain Islam, tadi kan di sini disebutkan hanya Islam. Selain Islam, di Brunei Darussalam itu juga ada Buddha dan Kristen. Tetapi untuk agama mayoritas atau agama resmi di sana adalah agama Islam. Oke, ini ada Mas Ri masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mas Ri. Bisa dengar suara saya Mas Ri? Ini mikrofonnya saya matikan ya. Bisa dijawab lewat chat. Oke, saya lanjutkan. Nah, selain yang saya jelaskan tadi, saya tambahkan di sini, Brunei Darussalam juga mendapat sebutan sebagai negara petrodolar. Ya. Maksudnya negara petrodolar ini juga adalah negara penghasil minyak bumi terbesar. Seperti halnya
negara lain yang mendapat julukan negara petrodolar adalah Arab Saudi ya. Nah, Brunei Darussalam ini merupakan negara yang sangat makmur ya, karena wilayahnya itu terdiri dari dataran rendah dan juga pantai berawa. Sementara di daerah pedalaman itu terdiri dari perbukitan. Nah, kalau ada wilayah ya di Brunei Darussalam ini ada wilayah paling tinggi yaitu Bukit Pagon. Merupakan wilayah dataran tinggi di Brunei Darussalam. Itu namanya Bukit Pagon. Nah, ini untuk hasil ekspornya itu terbanyak adalah berupa minyak mentah, gas alam, dan produk minyak-minyak lainnya. Selain itu ada mobil, barang elektronik, beras, dan gula ya. Jadi dia mendapat sebutan negara petrodolar alasannya karena Brunei Darussalam ini Brunei Darussalam ini merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar seperti halnya Arab Saudi. Oke, saya lanjutkan. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Nih, ada petanya dari negara Vietnam ya. Dan ini lambang negaranya dan juga benderanya ya. Negara Vietnam ini ibu kotanya di Ho Chi Minh City atau sering disebut dengan Hanoi. Hanoi. Ini kurung ya teman-teman ya. Hanoi, dan dia merdeka pada tahun 2 September 1954. 1954. Malam Mbak Enci, apa kabarnya Mbak? Ini Mbak Enci menyesuaikan ya, ketinggalannya nanti bisa play record. Oke, saya ulangi. Untuk negara Vietnam, ibu kotanya di Ho Chi Minh City atau disebut dengan Hanoi, ya, yang terkenal dengan Hanoi. Tanggal kemerdekaannya 2 September 1954. Lagu kebangsaan ya dari negara Vietnam itu adalah Forward Soldier. Ya, Forward Soldier, dan bahasa resmi yang digunakan itu bahasa Vietnam, di mana mata uangnya adalah dong ya. Bentuk pemerintahannya di sini tidak ada, saya tambahkan bentuk pemerintahannya itu adalah Republik Sosialis ya, Republik Sosialis. Nama resmi negaranya adalah Socialist Republic of Vietnam. Nama resmi saya tambahkan adalah ini Mbak Hermi, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi. Bisa dengar suara saya Mbak Hermi? Sosialis Republik. Ini mikrofonnya saya matikan ya Mbak ya, bisa dijawab lewat chat. Vietnam. Ini adalah nama resmi dari negara Vietnam, yaitu Socialist Republic of Vietnam. Nah, di mana agama di sana itu ada Buddha, Konghucu, ya, Taoisme, Kristen, Islam, juga ada Katolik, ya, ada juga Hoa Hao. Nih saya tambahkan ada juga Hoa Hao. Ini saya baru dengar ini agama. Chow Dai, dan juga ada yang beragama ateisme atau tidak beragama. Nah, Vietnam ini merupakan negara ASEAN, anggota ASEAN yang ketujuh,
ya, bentuk negaranya itu adalah republik, ya, tapi bentuk pemerintahannya itu republik sosialis. Oke, selamat malam Mbak Hermi. Ya, Mbak Hermi menyesuaikan ya Mbak Hermi ya. Kepala negara dari Vietnam itu presiden dan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Vietnam ini merupakan negara yang pernah dijajah oleh Prancis dan merdeka tadi pada tanggal 2 September 1954. Nah, Vietnam itu merupakan Republik Demokrasi Rakyat, ya. Tadi yang dipimpin oleh presiden sekali lagi. Nah, sebagian besar penduduk Vietnam itu berasal dari suku Vietnam sendiri. Perekonomiannya itu adalah pertanian, ya, sumber perekonomian terbesar di Vietnam adalah pertanian, dan padi adalah hasil terbesar dari negara Vietnam. Saya tambahkan merupakan negara pertanian dengan padi, ya, padi sebagai hasil utama pertanian di Vietnam. Itu tentang negara Vietnam. Sekarang saya akan lanjutkan ke negara Kamboja. Kamboja atau Kampuja, ya. Ini kita bisa lihat petanya di sini dengan lambang negara dan juga lambang negara dan juga benderanya. Oke. Saya sebentar. Nah, untuk negara Kamboja, ya. Kamboja ini ibu kotanya berada di Phnom Penh, ya. Ibu kotanya di Phnom Penh. Dengan hari kemerdekaannya itu 17 April. Merdekanya itu tahun 1953. Ya. Lagu kebangsaannya itu adalah Our Country. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Hermi, boleh. Lagu kebangsaannya adalah Our Country. Bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa Khmer sebagai bahasa resmi. Selain bahasa Khmer, dia juga menggunakan Perancis dan Inggris. Khmer ini bahasa resmi, ya, bahasa resminya. Ada juga bahasa lain yang digunakan itu Perancis dan juga Inggris. Oke. Agama di sana adalah agama Buddha. Ya, agama Buddha. Kalau di sini itu Buddha Theravada. Buddha Theravada. Mata uangnya adalah riel. Ya. Mata uangnya adalah riel. Terus bentuk pemerintahannya itu berupa monarki konstitusional. Ya, monarki konstitusional sebagai bentuk pemerintahannya. Nama resminya dari negara Kamboja ini adalah Kerajaan Kamboja. Ya, batas-batas negara Kamboja di sini kita bisa lihat itu ada Teluk Thailand. Ya, ada Teluk Thailand. Terus ada Thailand. Ya, di sebelah utaranya ini Thailand dan Laos. Ya, di sebelah timur ada Vietnam dan di sebelah barat ada Teluk Siam yang tadi Teluk Thailand tadi, ya. Untuk sebelah selatannya ini Laut Cina ya teman-teman ya, Laut Cina Selatan ya. Saya ketik untuk sebelah selatannya ini Laut Cina Selatan. Cina Selatan. Oke. Jadi sebelah utara ya, ada sebelah utara itu berbatasan dengan Laos ya.
dan juga Thailand. Sebelah barat ada Thailand dan juga Teluk Thailand. Di sebelah timur ada Vietnam dan sebelah selatannya ada Laut Cina Selatan. Tadi dia dipimpin oleh presiden, ya. Di dalam ini negara Kamboja itu pernah terjadi perang saudara yang bertahun-tahun lamanya sehingga keadaan negaranya itu pernah porak-poranda. Oke, untuk luas ini Kamboja itu adalah 181.035 km persegi, ya, itu untuk luasnya. Bentuk pemerintahannya sekali lagi itu merupakan kerajaan monarki, ya. Bentuk pemerintahannya dipimpin oleh kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri dan juga presiden, ya tadi ya. Dan dia merupakan negara bekas jajahan Perancis. Itu tentang negara Kamboja. Selanjutnya itu ada Laos, ya. Di sini kita bisa lihat petanya dan juga lambang negara dan juga ini benderanya. Untuk ibu kota negara Laos itu berada di Vientiane, ya. Hari kemerdekaannya itu tanggal 23 Oktober, di mana lagu kebangsaannya itu Set Lautang Tedem Makun Sulu Sayau Nei Eshe, ya. Bahasa resmi yang digunakan di sana adalah bahasa Laos dengan mata uangnya Nyukip, dan bahasa agama di negara Laos ini adalah Buddha, ya. Di mana negara Laos ini berbatasan dengan Cina, Vietnam, Kamboja, dan Thailand, ya. Kepala negaranya itu adalah presiden dan kepala pemerintahannya itu adalah menteri. Laos ini merupakan negara yang berada di Asia Tenggara, tidak mempunyai wilayah laut, ya. Jadi di negara Laos ini dia wilayahnya tidak ada wilayah laut, jadi dia hanya berupa daratan saja. Dan selain itu Laos ini merupakan negara bekas jajahan Prancis, ya, bisa ditambahkan, di mana wilayahnya itu berupa hutan rimba dan gunung-gunung. Luasnya itu mencapai, ini luasnya saya ketikkan 236.804 km persegi. Kilometer persegi. Ini duanya ini persegi, ya, seharusnya dikuadratkan ke atas. Oke. Nah, negara Laos itu termasuk negara yang tertinggal atau terbelakang di wilayah di wilayah Asia Tenggara, sehingga Laos ini masih memerlukan bantuan dari negara-negara lain, ya. Dimana ada 3 suku yang dikelompokkan di negara Laos, yaitu ada suku Laum. 3 suku yang dikelompokkan di negara Laos, ya. 3 sukunya itu adalah Laum. Yang pertama, yang kedua itu Lao Tung. Terus ada Lao Sung. Nah, ini adalah 3 suku yang dikelompokkan di negara Laos, ya. Oke. Untuk negara yang terakhir untuk anggota ASEAN itu adalah Myanmar,
Ya, negara ke-10. Di sini ini ada lambang negara dan juga ini benderanya. Ibu kota negara Myanmar itu berada di Yangon, ya, Yangon, di mana hari kemerdekaannya itu bertepatan pada tanggal 4 Januari pada tahun 1948. Ya. Lagu kebangsaannya itu adalah Kaba Makya dengan bahasa resmi yang digunakan di Myanmar itu adalah bahasa Burma, ya. Bahasa resminya, ini Mbak Hermi online lagi, bahasa resmi, tetapi juga ada beberapa bahasa yang di sana menggunakan etnis minoritas, ya. Mungkin kalau di sini itu seperti bahasa daerah masing-masing, ya, tetapi untuk bahasa resminya itu adalah bahasa Burma. Mata uang di sana menggunakan kyat, ya. Agama di sana ada Buddha, Kristen dan juga Islam. Bentuk nama resmi negaranya itu adalah Union of Burma. Union of Burma. Burma. Ini adalah nama resmi negaranya, Union of Burma, atau disebut juga dengan Myanmar, ya. Oke, saya turunkan. Nah, negara Myanmar dulu itu awalnya dia bernama Burma, ya. Asalnya itu Burma, ya, tetapi dia berubah menjadi Myanmar, ya. Nah, negara Myanmar ini dia berbatasan dengan wilayah Cina, Thailand, Laos, dan India, di mana kepala pemerintahannya adalah kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri, ya. Myanmar pernah menjadi negara produsen atau penghasil beras nomor 1 di dunia. Karena pernah berarti sekarang dia sudah tidak menjadi penghasil beras nomor 1 di dunia. Nah, untuk luas wilayahnya, wilayah Myanmar itu seluas 676.577 km persegi. Itu nih untuk luas wilayah Myanmar. Dengan jumlah penduduknya itu mencapai 45.611.000 jiwa. Untuk wilayah seperti itu dengan jumlah penduduknya ini termasuk wilayah yang padat, ya, teman-teman, ya. Nah, sumber daya alam yang ini diproduksi oleh negara Myanmar itu ada minyak bumi, tembaga, perak, dan batu-batuan. Ya, ini adalah produksi terbesar dari Myanmar. Oke, itulah teman-teman 10 negara, ya, yang termasuk anggota dari ASEAN. Jadi Asia Tenggara itu ada 11 negara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan yang terakhir adalah Timur. Tetapi yang termasuk negara ASEAN itu hanya 10, kecuali Timur. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Oke. Nah, ini kemarin kita sudah bahas, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab baru. Oke, Mbak, boleh. Nanti saya akan share. Kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang peran Indonesia dalam lingkungan negara Asia Tenggara. Nah, sini ini adalah peta dari Asia, ya, Asia Tenggara ini.
Ini ada Indonesia, ya. Ada ini kecil, sangat kecilnya sekali ya, ada Indonesia, ada Malaysia dan lain sebagainya. Nah, sini ini sepertinya kurang besar, saya besarkan ya. Oke, kita masuk. Yang pertama itu organisasi negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, ya. Nah, organisasi negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN ini, jadi dalam kerjasamanya Indonesia dan juga negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara itu dia membentuk suatu asosiasi atau organisasi yang disebut dengan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, ya. Nah, kerjasamanya itu mencakup kerjasama regional, jadi antar negara, ya, karena lingkungannya hanya terbatas pada kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara di luar kawasan ini tidak dapat bergabung menjadi anggota ASEAN, ya karena tadi dia hanya mencakup berdasarkan wilayah negaranya, ya, wilayah di dalam benua Asianya itu hanya mencakup Asia Tenggaranya. Nah, kerjasamanya itu banyak di dalam bidang, ya, banyak bidang, ada politik dan keamanan, ada sosial budaya, ekonomi, dan juga kemarin ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi sebelum terbentuknya ASEAN, ya, itu ada organisasi-organisasi ini, diantaranya itu ada 4, ini seharusnya 4 ya, ini ya, ada 4 di sini saya ini sudah ketikan. Sebelum ASEAN terbentuk itu sudah ada beberapa organisasi yang berada di Asia Tenggara, antara lain yang pertama itu adalah ASA atau Association of Southeast Asia. Anggotanya itu terdiri dari Malaysia, Filipina, Muang Thai atau Thailand, ya, yang didirikan di Bangkok, ya, ini maaf Bangkok, pada tanggal 31 Juli 1961. Ya, itu untuk ASA. Organisasi yang lainnya yang sudah terbentuk sebelum adanya ASEAN itu adalah ASPAC atau Asia Pacific Cooperation, ya, di mana kerjasama ini adalah kerjasama Asia Pasifik yang beranggotakan Filipina, Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Australia, dan Selandia Baru. Yang ketiga ada SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization. Ini merupakan organisasi pertahanan Asia Tenggara, ya, yang termasuk persekutuan militer negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Anggotanya itu Thailand dan Filipina, di mana organisasi ini didukung oleh negara Malaysia dan juga Vietnam. Yang keempat itu adalah MAPILINDO. Ini merupakan organisasi yang berdasarkan konsep negara-negara serumpun. Maksudnya negara-negara serumpun itu, ini maksudnya ini suku yang menempati wilayah tersebut itu masih satu rumpun, yaitu di sini anggotanya ada Malaysia, ini maaf ini seharusnya Malaysia ya, Malaysia, Filipina dan Indonesia, karena rumpun ini penduduknya itu sama, yaitu Melayu. Seperti halnya seperti satu rumpun itu seperti Cina, terus daerah Mongolia itu tuh satu rumpun ya, termasuk rumpun Mongolia dia kan. Dan juga ini seperti kayak Jepang ya, Hong Kong di Jepang, Taiwan, Korea itu kan masih satu rumpun juga ya. Maksudnya seperti itu. Rumpun. Oke, saya lanjutkan ke sini. Nah, di sini tadi kita sudah tahu
organisasi-organisasi sebelum didirikannya ASEAN, ya. Kemudian karena merasa satu tujuan, satu wilayah, ya, merasa senasib sepenanggungan, negara-negara di Asia Tenggara itu membentuk suatu organisasi, yaitu organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, ya, di mana ASEAN ini pertama kali dibentuk oleh 5 negara, ya, yang mengadakan konferensi, ya, pertemuan konferensi pada tanggal 8 Agustus 1967. Pertemuannya itu diadakan di Bangkok, Thailand. Jadi tanggal terbentuknya ASEAN itu adalah 8 Agustus 1967, di mana 5 negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kenapa 5 negara ini membentuk organisasi ASEAN ini? Tadi sudah saya sebutkan, karena mereka merasa senasib dan sepenanggungan karena pernah dijajah oleh negara lain, kecuali Thailand. Ya, Thailand ini adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, negara yang tidak pernah dijajah adalah negara Thailand. Oke. Tadi dia diadakan di Bangkok, ya. Di mana konferensi ini berdasarkan deklarasi Bangkok sebagai dasar pembentukan ASEAN yang ditandatangani oleh 5 negara tadi, di mana di sini ada wakilnya. Ada Malik, itu wakil dari negara Indonesia, Menteri Luar Negeri negara Indonesia. Tun Abdul Razak itu dari Malaysia. S. Rajatnam itu dari Singapura. Narcisco Ramos itu dari Filipina. Tanat Koman itu dari Thailand. Nah, ini ada deklarasi Bangkok yang pada intinya, ya, deklarasi Bangkok yang sebagai dasar pembentukan ASEAN, ya. Pada intinya dia itu tujuannya: 1. Mempererat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Ini adalah dari inti deklarasi Bangkok yang sebagai dasar pembentukan ASEAN. Oke. Nah, setelah 5 negara tadi, ya teman-teman ya, itu ada negara lain yang masuk, ya, ini di sini disebutkan, ya, sehingga bertambah menjadi 10 anggota. Oke, yang pertama, yang ke-6 masuk, ya, itu pada tanggal 7 Januari 1984 itu ada Brunei Darussalam, ya. Dan tanggal 28 Juli 95 ini ada Vietnam yang masuk menjadi anggota ke-7. Dan tanggal 23 Juli 97 itu ada Laos dan Myanmar sebagai anggota ke-8 dan ke-9. Dan yang terakhir itu adalah negara Kamboja yang masuk menjadi anggota ASEAN 16 Desember 1998. Jadi tanggal 8 Agustus, ya, 5 negara membentuk ASEAN yang mengadakan konferensi di Bangkok yang berdasarkan deklarasi Bangkok, ya.
kemudian disusul oleh negara-negara lain. Ini urutannya dari Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman untuk keanggotaan ASEAN dan juga ini sejarahnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk Mbak Maryam, Mbak Aska, Dinaila, Mas Sri, Mbak Enci, Mbak Hermi, ada yang ditanyakan? Untuk ini yang sudah saya sampaikan tadi, negara-negara ASEAN ada 5 tadi saya sebutkan. Yang saya jelaskan yang 5-nya kan kita udah bahas pertemuan sebelumnya, dan ini juga sejarah ASEAN. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan dengan tujuan ASEAN yang sesuai dengan deklarasi Bangkok ya. Tadi dibentuknya ASEAN ini ada 7. Di sini disebutkan ada 7 tujuan dari ASEAN. Ya. Pada intinya ASEAN itu bertujuan dengan pokok prinsip yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, budaya di Asia Tenggara. Ya. Pada intinya dia ini tuh ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi ya. Nah, di sini dijabarkan tujuannya ada 7 tadi. Ada mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Terus ada kemajuan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. Ini di bidang politik dan keamanan ya. Memajukan kerjasama saling bantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dalam bidang IPTEK. Terus ada di bidang industri ya, itu ada kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, angkutan, dan komunikasi. Terus yang kelima, memajukan penelitian bersama masalah-masalah Asia Tenggara. Oh, Mbak Hermi, iya Mbak, saya persilakan. Ini juga waktunya tinggal 5 menit. Saya tambahkan ya 5 menit lagi. Oke, ya Mbak Hermi, tidak apa-apa, saya persilakan. Oke, saya lanjutkan. Yang keenam itu memelihara kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Regional ini antar negara tetapi masih dalam satu wilayah. Seperti ASEAN ini termasuk kerjasama regional ya. Yang ketujuh itu meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Itu tujuan dari dibentuknya ASEAN yang berdasarkan deklarasi Bangkok. Oke. Ini ada tambahannya. Banyak kemajuan dicapai oleh negara-negara Asia Tenggara melalui terjalinnya kerjasama yang dimuat dalam satu wadah yang tadi yang disebut organisasi ASEAN ya. Maka disusunlah program dalam organisasi, diantaranya itu ada pertemuan para kepala pemerintahan yang bisa disebut dengan konferensi tingkat tinggi atau KTT. Jadi untuk mempererat hubungan dan juga menindaklanjuti adanya organisasi ASEAN ini, maka disusunlah program organisasi itu tadi adanya KTT ya. Yang kedua itu mengadakan agenda sidang tahunan. Jadi ada agenda sidang tahunan yang dihadiri oleh para menteri luar negeri ya. Yang ketiga itu melaksanakan sidang menteri ekonomi yang dilaksanakan 2 kali setahun. Yang keempat sidang para menteri non ekonomi. Ini sekretariat ASEAN di mana yang menjabat sebagai sekretariat ya. Ini untuk menunjang kelancaran organisasi, maka pada tanggal 7 Juni 76 ini dibentuklah sekretariat ASEAN
ya. Sekretariat ASEAN ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan masa jabatannya itu hanya 2 tahun, di mana Sekretariat Jenderal ini dipilih oleh Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN. Jadi dia berdasarkan voting gitu ya, berdasarkan voting negara-negara anggota, di mana kedudukannya Sekretariat ASEAN ini kedudukannya itu di Indonesia ya. Jadi kantor kedudukannya itu di Indonesia. Dia tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta. Ya, ini tempat kedudukan dari Sekretariat ASEAN. Ya, dia itu Sekretariat ASEAN ini memiliki tugas menyiapkan segala administrasi serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi ASEAN. Ya, jadi dia bertugas menyiapkan semua administrasinya. Ya, sedangkan kewajibannya itu mengkoordinasi ini ya, melakukan atau mengadakan koordinasi dengan badan-badan ASEAN. Jadi sangat berat sekali tugasnya. Tokoh-tokoh yang pernah menduduki jabatan Sekretariat ASEAN ini ada 12. Itu HR Darsono ya. Itu dari Indonesia tahun 77 sampai 78. 2 tahun ya teman-teman ya. Ini berarti 2 tahun sampai ini. Yang kedua itu Umar Jadi Nyoto Wijono dari Indonesia juga. Yang ketiga ada Dato Ali bin Abdullah dari Malaysia. Terus ada Narcisco Reyes dari Filipina. Ada Chan Kai Yau dari Singapura. Pan Wamamete itu dari Thailand. Ada Roderick Yong dari Brunei Darussalam. Rusli Nur itu dari Indonesia. Datuk Ajit Singh itu Malaysia. Rodolfo Severini itu ini ada Jer dari Filipina. Ini sudah diingatkan, waktunya sudah mau habis lagi. Dan yang ke-11 itu ada Ong Keng Yong dari Singapura. Dan yang terakhir itu ada Surin Pisuwan. Ini seharusnya sampai 2010 ya. Ini belum ada update-nya lagi. Saya belum ketemu datanya. Cuma 10 tahun. Maaf, cuma 2 tahun ya. Oke. Ini kita sekilas saya beri terawangan saja. Ini adalah lambang dari ASEAN ya. Dimana lambang ini memiliki arti ya. Warnanya ada biru untuk garis luarnya. Terus ada warna putih. Terus di bagian yang ini itu warna merah ya. Terus ini adalah warna kuning. Semuanya ada artinya. Nanti kita akan belajar apa arti dari warna lambang ASEAN ini dan kenapa ada bentuk seperti ini. Ini maksudnya apa? Oke, karena berhubung waktu kita yang sudah habis, kelasnya nanti akan digunakan oleh kelas lain. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman untuk materi kita? Jadi kita tadi sudah membahas sejarah ASEAN, tujuannya, terus sekretariatnya. Untuk lambangnya hanya sekedar intro saja, itu bisa dilihat ada warna-warnanya, ada biru, putih, merah, kuning. Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya teman-teman. Semoga tadi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam ya. Besok malam itu kita belajar ilmu pengetahuan sosial. Oke. Untuk teman-teman yang ingin meninggalkan kelas, saya persilahkan karena ini sudah selesai. Jadi kalau seandainya ada yang masih dikerjakan,
ingin keluar kelas dulu, tidak apa-apa, saya persilahkan. Atau mungkin ada yang ditanyakan, boleh disampaikan. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya teman-teman semua. Mas Ri, bisa kontak Mas Dian untuk masuk kelas. Mas Ri, bisa dibantu untuk komunikasinya dengan Mas Dian untuk enter kelas ya Mas Ri ya. Karena Mas Dian sekarang jarang sekali masuk. Oh iya, kemarin saya hidupkan sebentar, saya mau ngobrol sama Mas Ri sebentar. Baru loading, ini masih ada 1,5 menit. Sebentar. Untuk menanyakan kemarin Mas Ri itu ngirim oret-oret dan matematika. Tapi saya bingung karena tidak ada soalnya, itu langsung seperti itu, saya kurang bisa menangkap maksudnya kemana. Masih loading. Mas Ri mungkin bisa dijawab lewat chat. Itu kemarin mengerjakan soalnya itu mencari nilai bilangan pecahan, apa dia mengubah menjadi desimal apa gimana Mas Ri? Soalnya saya nggak bisa memahami itu. Halo Mas Ri, bisa dijawab lewat chat Mas Ri. Ini mah waktunya keburu habis. Nanti saya hubungi lagi lewat inbox ya Mas Ri ya. Oh, gagal semua mikrofonnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Ini waktunya tinggal 21 detik.